Hai, kembali lagi dengan saya Penuh Tawakal, ECDPFA dari cabang Tegal. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai tugas video bulanan Habit 7, yang mana di sini yang meminta kami sebagai peserta ECDP untuk memberitahu apa-apa aja sih skill-skill atau kemampuan yang telah diperoleh ketika belajar di Enseval. Nah, kali ini saya ingin menceritakan atau memberitahu apa sih yang telah saya peroleh ketika saya menjadi peserta ECDP di Enseval ini. Nah, yang pertama itu tentunya adalah kemampuan untuk beradaptasi dan bersosialisasi. Nah, mungkin ini bukan suatu hal yang teknis ya, mungkin bukan seperti mampu mengerjakan ini itu atau mengendarai ini itu atau menggunakan ini itu. Nah, karena kan kita berbicara skill. Skill adalah kemampuan. Kemampuan itu kan bisa ada hard skill, soft skill ya. Nah, jadi mungkin di sini saya lebih menekankan mengenai soft skill yang saya dapat ya. Karena mengapa saya bercerita tentang ini? Karena pertama, ketika saya di cabang Tangerang juga, tentunya saya berkoordinasi ya dengan orang-orang yang ada di sana. Tapi tentu sebagai saya yang belajar, saya nengok-nengok, belum ada tanggung jawab dan sebagainya. Nah, kemudian saya diinfokan bahwasanya saya dipindah cabang sebagai pejabat sementara untuk cabang Tegal, yang mana saya harus rutin untuk berkoordinasi, untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak seperti Direktorat Sales, Direktorat Ekspedisi, Warehouse, dan staf lainnya. Nah, hal ini memacu saya untuk bagaimana saya bisa berkomunikasi agar apa yang saya inginkan, agar apa yang saya komunikasikan itu masuk kepada si penerima pesan saya, kepada si lawan bicara saya. Karena apa? Karena ketika saya berbicara tidak sesuai dengan lawan bicara saya, mungkin mereka akan mengalami kesulitan, mungkin mereka akan berprasangka lain-lain, mungkin akan berpikir yang lain. Nah, karena pada dasarnya setiap orang bahkan dengan jabatan yang sama itu kita perlu treatment yang berbeda. Contoh, ketika kita meminta data atau menginformasikan reminder mengenai piutang atau faktur sisa kepada misal direktorat, kepada FSS KND, FSS CHB, pasti walaupun mereka sama-sama FSS, tapi kita pasti punya treatment yang berbeda, punya treatment komunikasi yang berbeda, punya cara pendekatan yang berbeda. Nah, sehingga itu memacu diri saya untuk memikirkan kembali bagaimana ya caranya untuk memberitahu ini, tapi kesannya itu kooperatif, kesannya fun, kesannya tidak sopan. Maksud saya kesannya sopan dan tidak ada maksud yang negatif. Nah, itu mungkin harus saya pikirkan bagaimana, karena ya saya juga harus bisa memperoleh data dari mereka dan juga harus bisa follow up hal-hal yang menjadi pekerjaan saya terkait dengan mereka begitu. Dan juga seperti memulai pembicaraan pada orang-orang baru itu mungkin ya bagi banyak orang itu hal yang sulit. Mungkin secara teori mudah, tapi begitu kita dihadapkan dengan suasana seperti itu, maka akan terasa sulit, akan canggung, lidah ini kayak mungkin bingung mau ngomong apa. Takut ini salah, takut itu salah, takut dikira sok akrab dan sebagainya. Nah, tapi kita juga belajar bagaimana sih kita bisa membuka komunikasi, karena pada dasarnya ketika kita membuka komunikasi harusnya itu menjadi nilai plus pada kita dari orang lain untuk kita. Karena apa? Karena mereka melihat kita ini sebagai sesuatu yang ramah, tidak sombong dan lain-lain. Karena stigma di Indonesia ini kalau kita cuek, tidak ngajak bicara itu dianggap sombong. Nah, hal itulah yang ingin saya tekankan di sini, bahwasanya saya ingin bisa bersosialisasi dengan mudah, bisa berinteraksi dengan mudah, baik dari kalangan umur, kalangan jabatan dan sebagainya, selagi bisa menempatkan posisi dan jabatan tersebut secara profesional untuk pekerjaan. Kemudian untuk adaptasi, tentunya ya berbeda dengan cabang Tangerang dan Tegal, yang mana saya harus beradaptasi baik dari makanan, bahasa, dan budaya kerja, yang mana pasti ada culture shock, yang mana saya harus bisa mengadaptasi. Karena jika saya tidak bisa beradaptasi, maka akan berdampak kepada diri saya sendiri, baik yang akan berpengaruh terhadap pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain. Sehingga saya yakin bahwasanya soft skill dari interaksi, komunikasi, atau adaptasi ini juga sangat perlu kita terapkan sebagai leader, sebagai pemimpin suatu tempat, agar kita bisa mengikuti alur pekerjaan yang ada di kita dan bisa mengemban tanggung jawab dengan baik dan benar. Mungkin itu saja pemaparan saya mengenai kemampuan apa saja yang saya dapatkan untuk bulan ini. Mungkin bisa membantu teman-teman sekalian, bisa menginspirasi dan bermanfaat tentunya. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.